Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Siti Rizka Aulia. Aku merupakan mahasiswi program studi Komunikasi Digital dan Media di Sekolah Vokasi IPB University. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi, di video kali ini aku mau bahas suatu hal menarik yang berkaitan dengan komunikasi. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa hidup ini tuh berat banget? Kayaknya ada mulu ujiannya tiap hari yang bikin sedih, stres, gelisah. Terus kalian pernah gak sih ngerasa pengen curhat tentang kehidupan yang berat ini, tapi bingung mau curhat ke siapa? Tenang aja teman-teman, kamu gak sendirian kok. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu siap menolong hambanya dan mendengarkan keluh kesah hambanya. Jadi udah tahu dong aku mau bahas apa? Yap, betul. Aku mau bahas tentang cara berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup menjadi tenang. Pertanyaannya, emang bisa ya berkomunikasi sama Allah? Gimana caranya ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, sebelum itu kita bahas dulu mengapa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting bagi ketenangan hidup. Kira-kira kenapa ya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Dialah yang Maha Mengetahui dan Maha Pengasih. Hanya kepada Allah lah kita dapat menemukan ketenangan sejati. Yang kedua, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menumbuhkan rasa percaya dan tawakal. Nah, ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, maka rasa cemas dan khawatir akan berkurang. Yang ketiga, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk selalu bersyukur atas nikmatnya. Nah, rasa syukur tersebut akan menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati kita. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kita bisa berbicara atau bercakap-cakap langsung dengannya, tetapi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja sih caranya? Kalau kalian penasaran, disimak videonya sampai habis ya. Yang pertama adalah Sholat. Sholat adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama. Melalui sholat, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan erat dengan Allah, yang pada akhirnya hal tersebut membawa ketenangan, kebahagiaan, dan petunjuk dalam hidup kita. Teman-teman pernah dengar quotes ini nggak? Capek-capek benerin hidup, ternyata yang berantakan sholatnya. Jadi maksudnya apa ya? Jadi maksud quotes ini adalah pengingat bahwa sholat adalah kunci utama dalam menjalani hidup yang seimbang dan bahagia. Memperbaiki sholat berarti memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berdampak positif dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab juga pernah berkata, jagalah sholatmu, karena ketika kamu kehilangan sholatmu, maka kamu akan kehilangan segalanya. Gak mau kan kita hidupnya berantakan karena ninggalin sholat? Jadi jangan pernah ninggalin sholat ya teman-teman. Yang kedua adalah doa. Doa adalah cara paling mudah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa, manusia bisa bebas mengungkapkan perasaan, permohonan, dan harapannya kepada Allah. Selain itu, dengan berdoa, seorang hamba dapat merasakan kedekatan dengan Allah dan mendapatkan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya,
Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Hendaklah mereka itu mendengarkan aku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Tetapi jujur, kadang kita suka males untuk berdoa karena biasanya dalam pikiran kita berdoa itu harus yang panjang lebar, pakai bahasa Arab. Padahal berdoa itu nggak harus panjang lebar dan nggak harus pakai bahasa Arab loh teman-teman. Cukup dengan kalimat sederhana menggunakan bahasa kita sendiri yang tulus dari hati, itu sudah termasuk berdoa. Contohnya itu seperti, ya Allah, tolong permudah urusanku hari ini ya Allah. Ya Allah, tolong lancarkan rezekiku. Ya Allah, tenangkanlah hatiku, pikiranku, dan jiwaku. Insya Allah, Allah akan mendengarkan doa-doamu. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi media komunikasi antara Allah dengan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan-pesannya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, saat membaca Al-Quran, bayangkan seolah-olah Allah sedang berbicara dengan kita melalui ayat-ayat tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, kita seperti sedang berinteraksi dan menerima pesan langsung dari Allah, sehingga kita dapat merasakan ketenangan dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aku mau cerita sedikit dari pengalaman pribadi aku nih teman-teman. Jadi waktu awal-awal kuliah itu aku kena culture shock, mulai dari pertemanannya, tugasnya, sistem kuliahnya. Jadi aku tiap hari tuh ngerasa gelisah, stres, sedih, pusing. Bahkan tiap hari aku nangis, pulang ke rumah nangis, datang ke kampus dengan mata sembab. Lalu ada temanku yang bilang gini ke aku, kamu gelisah terus, coba deh sehabis sholat, baca Quran minimal 1 ayat aja. Nanti kamu pasti ngerasain manfaatnya. Setelah itu, aku coba untuk selalu baca Quran setiap habis sholat, walaupun cuma 1-5 ayat aja. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah aku menerapkan hal tersebut, perasaan gelisahku perlahan hilang, hingga akhirnya tergantikan menjadi perasaan tenang dan damai. Keren banget kan? Nanti kalian coba juga ya. Yang keempat adalah zikir. Zikir merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling personal antara manusia dengan Allah. Zikir dapat membantu kita untuk selalu mengingat Allah, memohon ampunan dan rahmatnya, membersihkan hati, memperkuat iman, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45 yang artinya, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Zikirnya simple aja teman-teman. Contohnya itu seperti kalimat istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian 4 kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gampang kan teman-teman? Zikir itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Contohnya kalau kalian lagi di angkutan umum, lagi di jalan, itu kalian tetap bisa berzikir di dalam hati. Jadi nggak diucapkan secara lisan pun nggak apa-apa, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Nah, baiklah teman-teman, itulah beberapa cara untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita menjadi tenang. Ingatlah bahwa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, mempermudah jalan hidup kita, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalankan segala perintahnya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.